Selamat pagi adik-adik. Pagi Enci. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Ya, puji Tuhan. Torang masih diberikan kesempatan lagi formo baku dapa dalam ibadah anak sekolah minggu. Walaupun torang masih ibadah online, ndak akan mengurangi torang semangat di pagi ini untuk memuji Tuhan. Sambil bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi 2 lagu pujian berturut-turut yang berjudul Pagi Hari dan Semua yang Gembira. Kita akan membuka ibadah kita dengan doa yang pada pagi ini akan dibawakan oleh Enci Sharon Alusinsing dalam persiapan kita menyanyi Bapa Ku Datang Padamu. Ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
Baiklah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita mau berdoa dulu, minta tuntunan dari Roh Kudus untuk memimpin peribadatan kita pada hari ini. Kita ambil sikap berdoa, kunci tangan, tunduk kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Bapa di dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana Tuhan Engkau Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba pada saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu akan datang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau menuntun, memberkati peribadatan kami hingga berjalan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga Tuhan enci-enci yang akan menjadi saluran berkat pada sebentar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Masih tetap berdiri adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan. Kita angkat pujian, 2 lagu berturut-turut, senang jadi anak Tuhan dan dunia boleh katakanku. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu kita akan berdoa dan doa akan dibawakan oleh Enci Eva Kodongan. Sementara Enci bersiap-siap, kita akan menyanyi Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, srek srek srek, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, selalu bertumbuh, sinari hatiku, berbuah, 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 berbuah,
saat ini kita akan membaca dan merenungkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa, dan Enci mau lihat dulu mana tuh sikap berdoa. Kunci tangan semua, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan di pagi ini. Dan saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada kami Tuhan, agar kami boleh mengerti, memahami akan pembacaan Alkitab di saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan duduk adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang di pagi hari ini akan dibawakan oleh Enci Ella Lombogia. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Adik-adik, saat ini torang semua dengar cerita, torang mau baca dahulu Alkitab. Semua so siapkan itu Alkitab? So ada toh semua masing-masing so pegang Alkitab di rumah. Nah, pembacaan Alkitab di pagi hari ini dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-32. Kitab Hakim-Hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya, sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu, dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, Akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori, yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu." Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofrah, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami,
Mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, Aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seefa tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, Ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu. Letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya. Dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, Celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, Ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu, berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, Bawalah anakmu itu keluar. Dia harus mati.
karena ia telah merobohkan mesbah Baal dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mesbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon, karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mesbahnya itu. Adik-adik, cerita kita di pagi hari ini diberi judul Gideon. Ada yang kenal Gideon? Ada di sini yang kenal Gideon? Adik-adik, cerita minggu lalu, kalau adik-adik ada mendengar cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Enci Eva, cerita minggu lalu diberi judul Deborah. Saat ini Gideon. Nah, adik-adik, Gideon itu adalah seorang hakim yang diangkat oleh Tuhan Allah. Sekarang Enci mau tanya dulu lagi ulang. Ada yang tahu ini apa? Ada yang tahu? Ini angka 1. Biasa kalau angka 1 di sekolah orang kalau orang mau suka paling pandai, biasanya orang suka dapat juara 1. Karena itu 1 itu pasti dia adalah sempurna. Dia sempurna kalau 1. Jadi orang biasanya kalau orang so belajar rajin-rajin, orang suka mau dapat juara 1. Ini dia angka 1. Nanti sebentar Enci kasih terus. Kenapa Enci ada kasih angka 1 di sini? Orang mau lanjut dulu orang bercerita tentang Gideon. Adik-adik, ini Gideon ini dia adalah orang Israel. Nah, pada suatu saat sebelum ini Gideon diangkat oleh Tuhan Allah menjadi seorang hakim. Ini orang-orang Israel, dia bersama-sama ini orang Israel dengan Gideon. Ini orang Israel ini dorang mendapat satu kesulitan. Nah, dorang mengalami kesulitan. Apa penyebab dari kesulitan itu? Itu semua terjadi karena ini orang-orang Israel ternyata dorang mulai melawan Tuhan Allah. Dorang mulai berbuat dosa. Dorang mulai nyandak jaga menyembah Tuhan Allah. Padahal yang torang tahu bersama bahwa Tuhan Allah yang torang sembah, satu-satunya Tuhan yang torang sembah hanyalah Tuhan Allah. Itu sebabnya Enci kasih angka 1 tadi di awal Enci bercerita. Nah, orang Israel lupa bahwa Tuhan Allah satu-satunya Allah yang patut dorang sembah. Karena waktu ini orang Israel mengalami kesulitan di tanah Mesir, dorang ditolong oleh Tuhan Allah. Nah, berkali-kali dorang ditolong oleh Tuhan Allah, berkali-kali juga dorang berbuat dosa. Dan di saat itu tanpa dorang sadari dorang sudah mulai berbuat dosa. Ini bangsa Midian, dorang mulai jaga tindas Pak ini orang Israel. Sesuai dengan tadi pembacaan Alkitab yang orang so baca tadi tuh, di situ ada bilang bahwa ini orang Midian, bangsa Midian, dorang jaga tindas ini orang Israel. Bagaimana cara dorang tindas? Dorang jaga siksa ini orang Israel. DP cara ini orang-orang Israel kasih yang dorang jaga berkebun, dorang jaga batanang tanaman untuk persediaan dorang pemakanan. Dan ini bangsa Midian setiap kali ini orang Israel panen, dorang cuma jaga ambe DP hasil tanaman. Dorang peternak lagi lembu, domba, kambing, keledai. Ini orang Midian, ini bangsa Midian, dorang ambil semua. Dorangnya ndak pernah mau kasih sisa akang buat orang Israel.
maka semakin tertindaslah ini orang Israel ini. Dorang semakin melarat, dorang semakin susah. Mau makan setengah mati, dorang pemakanan yang dorang siapkan. Ini bangsa Midian cuma jaga bawah, dorang jaga ambe. Dan akhirnya ini orang-orang Israel, dorang mulai lari. Dorang menjauh dari bangsa Midian. Dorang mulai lari, pergi lari di gunung-gunung, masuk di gua-gua. Satu saat di saat dorang masuk di gua, itu gua gelap sekali adik-adik. Adik-adik ada yang pernah masuk gua di sini? Oh belum ada mungkin yang masuk gua. Di dalam gua itu yang gelap. Akhirnya ini bangsa Israel, ini orang Israel ini, maaf adik-adik orang Israel ini, dorang mulai berpikir, dorang mulai menyadari bahwa, apakah kira-kira yang torang sobeking sehingga Tuhan Allah mungkin semulai marah pada orang. Torang mungkin semulai bikin dosa sampai akhirnya ini bangsa Midian mulai jaga tindas pada orang, dorang mulai siksa pada orang. Ini orang Israel dorang mulai menyadari. Dan akhirnya Tuhan Allah datang pada orang. Tuhan bilang bahwa ia dorang berbuat dosa. Dan di saat itu Tuhan menghadirkan Gideon. Nah, Gideon dia yang diangkat menjadi seorang hakim untuk membebaskan bangsa Israel, membebaskan orang Israel dari penindasan bangsa Midian. Adik-adik, di saat itu Tuhan berjanji kepada Gideon, padahal ini Gideon ini penakut, dia takut karena dia merasa dia tidak akan mampu untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan menyertai, kata Pak ini Gideon. Nah akhirnya karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai Gideon, dengan satu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Gideon bahwa Gideon harus bikin sesuatu, yaitu menghancurkan itu mezbah, itu tempat orang Israel jaga menyembah akang. Dorang sujaga menyembah Allah lain toh, dorang sujaga menyembah Baal. Nah, hancurkan kata itu mezbah yang dorang jaga sembah-sembah itu. Patung yang dorang jaga sembah ini Baal dan DP yang harus dirobohkan, harus dihancurkan oleh Gideon, supaya kalau ini patung ini mezbah ini sudah dihancurkan, maka ini orang Israel dorang tidak akan menyembah lagi Allah lain, dorang tidak akan menyembah lagi Baal. Akhirnya adik-adik, Gideon pada suatu malam, Gideon pergi bersama-sama dengan ke-10 orang, kondorang kasih hancur itu mezbah itu patung dengan DP tiang. Dan setelah hancur itu patung berhala itu, maka habislah tempat untuk orang Israel menyembah. So tidak ada lagi tanpa dorang mau pergi-pergi akan berdoa. Dengan demikian akhirnya berhasillah apa yang dilakukan oleh Gideon, dan orang Israel akhirnya kembali menyembah Tuhan Allah. Maka bersama-samalah orang-orang Israel dengan keluarga Gideon memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah adik-adik, apa yang orang boleh mengikuti dari cerita tadi? Mari adik-adik orang ikuti seperti yang sudah dilakukan oleh Gideon. Mari orang ajak orang teman-teman untuk hanya menyembah satu Allah, yaitu Tuhan Allah. Karena Tuhan Allah lah yang sudah menolong orang semua. Tuhan Allah yang adalah Yesus Kristus yang sudah rela mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga bangkit untuk membebaskan torang semua dari torang pe dosa-dosa. Oleh sebab itu, mari torang selalu menyembah Tuhan Allah,
karena hanya dialah yang patut orang sembah, hanya dialah yang dapat menolong orang, yang mau membebaskan orang semua dari orang pe setiap masalah dan pergumulan, apalagi di saat ini orang sementara dan masih menghadapi pandemi COVID-19. Malah so ada yang lebih berat lagi. Dorang bilang DP varian yang sama dengan COVID-19, Delta. Mari torang serahkan torang kehidupan hanya kepada Tuhan. Torang berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta perlindungan dari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Gideon, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel kembali ke jalan Tuhan, menyembah Tuhan Allah dengan segenap hati. Mari torang lakukan itu di dalam torang kehidupan, maka Tuhan Allah yang akan selalu menolong dan melindungi kita semua. Amin. Adik-adik, dari cerita yang tadi torang sudah dengarkan, ada ayat hafalan yang Encik mau kasih for adik-adik di rumah. Adik-adik, ayat hafalan terdapat dalam Matius 4 ayat 10c. Matius 4 ayat 10c. Bunyinya, engkau harus menyembah Tuhan. Ya, adik-adik boleh ikuti sama-sama dari rumah. Sekali lagi nih, engkau harus menyembah Tuhan. Ya, kita ulangi lagi dari ayat Alkitab, tutup dengan ayat Alkitab. Matius 4 ayat 10c. Engkau harus menyembah Tuhan. Maksud dari ayat Alkitab ini adik-adik, bahwa torang semua, enci, adik-adik, mama, papa, kakak, adik, harus menyembah Tuhan dimanapun torang berada. Torang dalam keadaan sedih, gembira, atau sakit, torang harus selalu menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat torang untuk menyembah, dan hanya Tuhan saja yang patut torang sembah. Ya, terima kasih adik-adik. Demikianlah cerita Alkitab kita di pagi hari ini. Melalui cerita Alkitab kita tadi, kita belajar bahwa hanya Allah yang adalah satu-satunya Tuhan kita, dan kita harus menyembah Dia, beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, dan memuji Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita angkat pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua. Diundang semuanya untuk bangkit berdiri. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang saya dan kamu. Sayang semua. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan, dan persembahan akan dijemput oleh engku dan enci di upa dan kolom masing-masing. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi satu lagu, Sudahkah yang Terbaik. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, di
Dipersilakan duduk kembali. Kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini dengan doa, dan doa akan kembali dibawakan oleh Enci Ela Lombogia. Sementara Enci Ela bersiap-siap, kita menyanyi Ini Namanya Jari Jempol. Ini namanya jari jempol, ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Saya kalau berdoa jangan ngobrol. Ini namanya jari telunjuk, ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Saya kalau berdoa jangan nunjuk-nunjuk. Ini namanya jari tengah, ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Saya kalau berdoa jangan tidur. Ini namanya jari manis, ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Saya kalau berdoa jangan menangis. Ini namanya jari kelingking, ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Saya kalau berdoa jangan keliling. Adik-adik, torang semua berdoa tutup. Yang di rumah siap berdoa, kunci tangan, tutup mata, duduk yang tenang, tidak ada yang berbajalang. Torang mau berdoa dengan Tuhan Yesus, tentunya torang mesti sungguh-sungguh, tidak ada yang bermain. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sungguh bersyukur di pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau sudah menghentar kami sehingga kami boleh lagi beribadah di pagi hari ini walaupun hanya lewat ibadah live streaming. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau kiranya menuntun dan menyertai kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Paulus di Tiungan Wenang Makeret mulai dari kolom 1 sampai kolom 45. Engkau terus menganugerahkan bagi kami semua kesehatan, kekuatan, bahkan kemampuan sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu, dan firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini boleh lagi menuntun kami semua agar kiranya kami hanya menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Paulus, kolom 1 sampai 45, biarlah hikmat yang berasal daripada-Mu terus Engkau curahkan bagi mereka semua, sehingga guru-guru sekolah minggu yang ada mampu untuk melayani anak-anak sekolah minggu di kolom 1 sampai kolom 45 dengan penuh sukacita iman. Dan kiranya Engkau juga yang akan menyertai serta memberkati orang tua yang ada, hikmat yang berasal daripada-Mu, kesehatan, kekuatan, serta berkat yang berasal daripada-Mu senantiasa boleh dinikmati oleh orang tua yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah apa yang sudah kami lakukan di sepanjang pagi hari ini itu semua berkenan kepadamu. Kami pun tadi boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Biarlah Engkau yang akan memberkati persembahan itu, dan persembahan itu boleh digunakan untuk pelayananmu yang ada di anak sekolah minggu, bahkan di aras Jemaat Paulus Hitungan Wenang Makeret. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, diundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali menyanyi satu lagu pujian
yang berkata, "Aku istimewa." Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini, dan dengan berakhirnya ibadah kita, Enci mau ingatkan, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin beribadah, rajin berdoa, pakai masker. Rajin cuci tangan dan jangan berkerumun. Salam sehat, 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 sehat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, selamat hari Minggu.